kita mengejek seseorang atau merendahkan seseorang itu tentunya kan bisa ditindak secara langsung. Tapi kalau misalkan kita melakukan tindakan itu di media sosial, itu akan ada terkendala beberapa hal. Yang pertama itu adalah Biarin aja seperti itu. Dalam arti yang nama kita main sosial media, ya kita nggak boleh baper kan, pada intinya seperti itu. Kalau untuk Fakultas Hukum di Universitas Hindu Indonesia ini punya berapa prodi? Ada 2 prodi. 2 prodi. Ya, dan kita rencananya akan membuka magister hukum ya, Pak Yoga ya. S2 hukum. Magister Borangnya sedang S2. dipersiapkan. Iya, sedang mendirikan begitu. Hai Sobat Talk In, hari ini episode kedua podcast Talk In by Unhi TV. Tentunya bersama dengan saya, Geani. Kita akan membahas topik yang sangat menarik sesuai dengan tema hari ini, yaitu Ayo Melek Hukum, Urgensi Pemahaman Hukum kepada Gen Z. Nah, buat kalian yang masih bingung tentang Gen Z, FYI ya, jadi Gen Z ini adalah mereka yang lahir di rentangan tahun 1997 sampai 2012. Dan dari beberapa sumber, Gen Z ini memiliki karakteristik seperti tumbuh ya di perkembangan teknologi dan juga internet. Kemudian mereka juga memiliki semangat kreatif dan juga inovatif. Mereka juga memiliki cara berpikir yang kritis, yang sangat tinggi, dan juga mendukung kesetaraan gender. Apakah karakteristik tersebut adalah hal yang baik atau positif? Jawabannya bisa saja iya kalau diarahkan dengan baik dan juga benar. Dan tentunya harus dengan adanya pegangan, yaitu tahu dan paham tentang hukum. Nah, di episode kedua kali ini, tim Talk In sudah menghadirkan secara langsung ya pakarnya. Jadi tidak akan berbicara dengan saya saja sendiri karena tentunya saya bukan pakarnya. Dan sudah ada langsung di studio hadir 2 narasumber kita. Halo bapak-bapak. Ini bapak-bapak ya beneran ya? Bukan, ini Kang Mas. Masih sangat muda. Jadi panggilnya apa? Boleh Kakang, boleh iya. Kangga, boleh. Kakang, ya, apa ya terserah. iya. Asiknya dari nyamannya G aja. Iya, G jadi aja. Beli boleh? Boleh. Oke. Jadi kita mungkin izin ya memperkenalkan. Jadi yang pertama di sini ada Ide Bagus Alit Yoga Maheswara SHMH dan juga ada Imade Gede Artadana SHMH. Jadi beliau ini adalah berprofesi sebagai dosen hukum di Universitas Hindu Indonesia dan juga sebagai advokat atau pengacara. Sesuai dengan profesinya ya, jadi beliau sudah terlihat, beliau bukan hanya tahu dan paham saja tentang teorinya, tapi juga ternyata sudah pastinya sering praktik ya, atau berhadapan langsung dengan hukum. Nah, oke, jadi siapa nih? Beli Yoga, Beli Arta. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan ya, jadi kita pastinya sama-sama tahu kalau di zaman sekarang ini perkembangan teknologi itu sangat-sangat pesat, terutama dalam sosial media. Bukan hanya itu, tapi penggunanya juga semakin banyak. Dan itu membawa dampak yang baik atau positif, tapi juga tentunya tidak hanya itu, mereka juga membawa teman-temannya seperti dampak yang tidak baik atau negatif. Jadi mungkin ada beberapa ya yang sudah terlihat sampai sekarang ini, yaitu permasalahan seperti hoax atau bahkan adanya hujatan gitu ya, yang kalau kata anak-anak sekarang itu sampai bikin kena mental. Jadi ada tekanan batin ya, walaupun cuma main sosial media gitu. Nah, gimana sih tanggapannya Beli Yoga dan juga Beli Arta tentang perkembangan ya hukum mungkin di Indonesia ini dan terutama di media sosial? Oke. Bisa mulai dari saya dulu? Boleh. Oke, nanti Pak Artadana melengkapi aja. Siap. Oke, jadi Om Swastiastu, selamat pagi. Saya ucapkan selamat tahun baru dulu untuk kita semua dan selamat juga ya kepada podcast Unhi karena formatnya sudah baru. Jadi di tahun baru ini semoga dengan format baru ini podcast Unhi bisa semakin jaya.
Nah, jadi balik ke pertanyaan tadi. Jadi memang betul bahwa kita harus menyiapkan istilahnya. Dari hukum itu harus menyiapkan segala sesuatunya kepada tipe-tipe masyarakat. Bukan hanya aturan-aturan saja, tapi juga dari kebiasaan-kebiasaan dan juga pemahaman-pemahaman. Karena seperti yang dikatakan tadi bahwa Gen Z itu kan lahir dari tahun 97 97 sampai sampai 2012. Nah, jadi di tahun itu yang namanya internet dan media sosial itu sudah ada. Jadi mereka itu tinggal menggunakan. Jadi mereka itu adalah generasi yang hidup di mana kemampuan digital itu sudah ada dan sedang berkembang. Beda dengan kita yang sebelumnya, yang lahir sebelumnya, tapi saya nggak akan bilang tahunnya berapa ya, biar nggak kelihatan Nanti tua gitu. ketahuan ya umurnya. Biar umurnya nggak Kita ketahuan. udah 50 tahun. Cuman awet muda aja. Awet. Iya. jadi apa namanya, waktu itu kita nggak ada internet gitu. Zaman SD SMP itu masih komputer pun masih pakai DOS gitu. Iya, masih hitam putih. Jadi masih hitam putih dan lain sebagainya gitu. Jadi kita masih bisa berinteraksi secara langsung. Kita mau tahu sesuatu hal, kita harus berinteraksi secara langsung. Mau kenal orang ya kita harus ketemu secara langsung. Kemudian mau mengenal dunia luar ya hanya ada buku. Tapi bedanya buku dengan media sosial, kita nggak bisa berinteraksi dengan buku kan gitu kan. Nah, kalau misalkan di media sosial tentunya kita berinteraksi. Tapi yang namanya hukum interaksi, ini hukum nggak tertulis ya, itu ada etika. Nah, jadi etika inilah yang harus dipahami dan harus dikembangkan kepada Gen Z. Karena melihat pergaulan-pergaulan media sosial karena media sosial itu kan bisa kita katakan sedikit maya gitu ya. Karena yang namanya etika dan moral itu tidak ada sangat-sangat sumir di situ. Dan hukum pun sampai dengan sekarang itu masih belum bisa menyentuh secara menyeluruh tentang etika dan moral tersebut. Contohnya misalkan kita mengejek seseorang atau merendahkan seseorang, itu tentunya kan bisa ditindak secara langsung. Tapi kalau misalkan kita melakukan tindakan itu di media sosial, itu akan ada terkendala beberapa hal. Yang pertama itu adalah akun anonim itu misalkan untuk mencari orangnya siapa dan lain sebagainya. Kemudian alat buktinya, karena alat bukti kan bisa aja dihancurkan. Kemudian saksi kan nggak ada, jadi agak susah dibuktikan. Jadi hal-hal seperti itulah yang kita harus didik gitu. Janganlah menunggu hukum untuk mengeluarkan aturan dan lain sebagainya, tapi apa yang kita bisa lakukan kaitannya dengan lembaga pendidikan ya di Undi, karena ini adalah kampus. Kebetulan juga mahasiswanya juga adalah Gen Z, jadi kebanyakan Gen Z. Jadi bagaimana kita sebagai tenaga pendidik itu mendidik mahasiswa, memberikan mereka pemahaman-pemahaman terhadap media sosial, bagaimana berinteraksi di media sosial. Gitu. Mungkin ada Itu yang mau yang ditambahkan? itu yang serius itu. Oke, ini yang serius. Itu yang Ini serius. apa yang jurusnya? Yang sedikit tidak serius ya. Oke. Yang sedikit tidak serius ya biarin aja seperti itu. Dalam arti yang nama kita main sosial media ya kita nggak boleh baper kan, pada intinya seperti itu. Kalau kita nggak mau baper, nggak usah main sosial media, ya kan? Ya banyak sekali juga yang bilang ada apa, jempolmu harimaumu kan begitu ya sekarang ini. Ya kan, ngetik apa gitu. Sekarang juga membedakan kritik itu ya, kalau misalnya kita mau mengkritik seseorang nanti bisa dibilang penghinaan kan gitu. Nah, ini juga dari pembuat peraturan perundang-undangan juga perlu pasal-pasal yang seperti itu perlu diperbarui atau diganti kan gitu. Ya memang kalau kita sudah membicarakan terkait dengan teknologi sosial media pasti tentu melekat sekali kan. Banyak kejadian-kejadian ya, misalnya seperti sekarang kan dari perkembangan kata-kata atau bahasa dari seseorang dengan seorang lain itu kan
sudah santai aja, dalam arti hey beb gitu, halo sayang, mau dia sama laki sama laki, mau dia laki sama perempuan atau perempuan sama perempuan kan gitu udah biasa. Tapi kalau ada nih pasangannya yang serius, dia manggil-manggil sayang nih, cemburu. Nah bisa jadi cerai. Tapi ya nggak masalah, itu jadi pekerjaan untuk kami, untuk saya pribadi khususnya kan gitu. Banyak dapat Jangan di sana. keuntungan ya. Jangan sampai sana dulu. Jangan sampai sana dulu. Enggak, tapi kan emang seperti itu. Ya, kalau bisa. Tapi kalau bisa Gen-Z ini ya memang caranya dia mengkritik itu memang di luar nalar dari generasi-generasi sebelumnya. Kalau saya kan udah 50 tahun nih umurnya, memang awet muda aja gitu. Ya maksudnya dia merasa kok dia berani sih komen seperti ini di sosial media, ternyata punya backingan orang dalam gitu ya kan. Benar-benar. Makanya dia berani nih. Nanti dan anehnya dengan gampangnya dia ketika dia salah, ya udah dia klarifikasi, minta maaf. Ya enggak ada enggak ada konsekuensi efek jerah, enggak ada itu. Jadi ya sudah, biarin aja. Apalagi kenapa saya bilang biarin aja? Indonesia kan negara hukum. Ya udah, nanti diselesaikan sama hukum aja. Entah dengan cara apapun, itu yang penting ada jalur hukumnya yang harus ditempuh. Kan gitu. Iya. Jadi mungkin seperti ada undang-undang yang terbaru ya, yang juga sudah berkembang di Indonesia sendiri. Itu kan ada UU atau undang-undang ITE ya. KUHP yang baru, kemudian ada undang-undang ITE, ya kan. Kemudian sekarang ini kitab undang-undang hukum acara pidana kan ada rancangan terbarunya. Ya ini ya kalau kita lihat pasti bakalan lebih bagus kalau untuk penegakan hukum kita di Indonesia begitu. Oke, mungkin secara mengkhusus ya, Bli Yoga dan juga Bli Arta. Jadi mungkin bagaimana sih tanggapannya tentang interaksi sosial dari Gen Z ini sendiri, karena kan ya seperti yang tadi juga Pak Bli Yoga sudah katakan ya. Jadi apa yang tampil di media sosial atau ditampilkan di media sosial itu biasanya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Betul. Bagaimana itu menurut Bli Yoga dan juga Bli Arta? Ya kita cuma bisa tahu aja sebenarnya. Ini pertanyaannya kan yang ditampilkan di sosial media itu tidak sesuai dengan kenyataannya ternyata. Oke. Nah, jadi kalau misalkan bahasa hukum dulu ya. Jadi kalau misalkan di aturan hukum itu kan ada yang namanya penipuan. Penipuan itu kan kita berpersona seperti orang lain untuk mengambil keuntungan diri sendiri. Nah, itu. Secara garis besar seperti itu. Tapi dengan adanya undang-undang ITE, ngomong-ngomong undang-undang ITE itu sudah lama ya, tahun 2008. Cuma nah ini juga contohnya ya, saya sedikit keluar ya. Kenapa banyak orang-orang itu belum tahu sudah ada undang-undang ITE. Kadang-kadang dibilang oh itu baru ya dan sebagainya. Ya karena dari aturan-aturan sendiri itu kurang tersosialisasi. Karena ada teorinya kalau misalkan di hukum itu masyarakat itu dia harus tahu undang-undang. Tapi ada antitesisnya bahwa masyarakat itu tidak boleh dipaksa untuk tahu undang-undang. Karena yang bertugas untuk menyampaikan adanya aturan tersebut adalah pemerintah. Contoh di kasus yang kemarin yang sempat ramai di tahun lalu itu kasus melihara apa deh? Landa. Yang melihara itu kan nggak tahu ya. Landa Jawa. Ada aturan secara khusus yang yang memidanakan seseorang jika ingin memelihara suatu binatang tertentu. Gitu. Yang dia tahu ya itu adalah binatang yang sudah diwarisi oleh dia dari ayahnya kalau nggak salah. Iya. Ya udah dipelihara sampai beranak dan lain sebagainya. Seharusnya kita terima kasih sama dia karena makhluk itu sudah berkembang biak gitu. Ya negara harus berterima Ya kan? kasih kan.
Tapi ya untungnya dengan segala melodrama yang terjadi di pengadilan akhirnya dia bebas. Nah itu adalah salah satu contohnya. Dan kemudian apa tadi, interaksi ya, interaksi dan tidak sesuai. Nah jadi itu kalau misalkan apa yang di kenyataan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di media sosial gitu. Nah kita kembali ke etika sekarang gitu. Jadi ada yang berusaha untuk diatur oleh hukum, ada yang sudah diatur oleh hukum, tapi ada juga yang belum. Contoh misalkan dalam kegiatan e-commerce misalkan jual beli online. Jadi ada barang yang dipasarkan misalkan tidak sesuai dengan apa yang diterima, nah itu bisa kena undang-undang perlindungan konsumen. Itu ada aturannya gitu. Itu kalau soal barang. Dan kemudian kalau misalkan hanya sekedar misalkan ini mohon maaf ya, misalkan ketemu sama lawan jenis di dunia maya gitu, terlihat wah glowing dan lain sebagainya, tapi begitu ketemu tapi tidak seglowing yang diharapkan gitu ya. Loh kok buram? Nah, itu ya, kok bedu gitu. Ya jadi kalau misalkan hal seperti itu ya balik lagi ke masing-masing gitu. Nggak bisa sih kita ya masih aman lah Masih gitu. aman gitu. Karena itu kan apa namanya, itu saya katakan tadi interaksi gitu kan. Kalau misalkan pada saat ketemu dia cuma lo kok gimana, akhirnya ya udah nggak usah kontak lagi, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan apa namanya salah satu dari mereka marah kemudian melakukan suatu kejahatan, ya itu mereka akan berhadapan dengan hukum gitu. Seperti itu. Jadi ya memang harus lebih di apa namanya diluaskan lagi. Jadi hukum itu harus bisa mengakomodir harus dipelajari masyarakatnya terlebih dahulu, karena masyarakat kita kan unik ya. Jadi harus dipelajari cara bergaulnya gitu di media sosial, karena hal-hal seperti itu memang sering sekali terjadi. Iya. Apalagi kalau sekarang kan sudah banyak ya filter-filter Ya, yang ada di filter-filter. sosial media. Termasuk saya pun juga senang Ya itu nggak masalah, memakai ya. nggak masalah. Itu kan tidak gitu. masalah Nggak ya, masalah. masih aman-aman aja. Maksudnya ya. mempercantik diri gitu. Karena kalau di internet itu kita kan mengekspresikan sesuatu yang kita tidak bisa di dunia nyata, itu sudah biasa. Ya, itu sudah biasa. Gitu. Ya, makanya ini udah perlunya kalau misalnya kita apa namanya kumpul-kumpul sama teman-teman gitu, ya udah HP-nya ditaruh dulu. Biasanya kan ada tempat-tempat nongkrongan gitu yang dia menyediakan wifi, terus dia bawa laptop, ada teman-temannya, tapi dia main, ada kerja, ada yang main game. Nanti sampai rumah udah berbeda lagi chattingan di grup kayak gitu kan. Nanti mungkin ada yang tersinggung di sana kan gitu. Kok tadi nak ngobrol ya, kok lagi ini di sini ngobrol gitu. Maksudnya Interaksinya beda. Apalagi kalau interaksinya sama nggak pasangan ya. dapet. Iya. Ya, Nggak kalau sama dapet kan pasangan. gitu. Jadi itu juga bisa jadi salah satu masalah kan kalau Ya, sama pasangan. pasti. Yang satu pengen ngobrol, yang satunya sibuk sama Iya, lu main kok kamu- HP. Ya. HP terus gitu. Akhirnya Iya. bikin story diri. Iya, bikin story. Balas-balasan Pakai story. second account ya kan. Story-nya apa namanya? Yang ada sloka-sloka agama seperti itu. Yang latar belakang Memijakkan hitam, diri lah. latar belakang hitam isi tulisan itu kan. Itu. Iya, makanya inilah pentingnya, karena apa? Hukum itu kan memang terlahir dari interaksi sosial, dari adanya masyarakat dulu, barulah lahir hukum kan begitu. Setelah itu baru bisa berjalan sebagaimana mestinya, ya kan gitu. Nggak langsung kok ada hukum nih tapi masyarakatnya nggak ada siapa yang menjalankan kan begitu. Ya inilah kesepakatan dari masyarakat ini untuk menjalankan si aturan hukum ini begitu. Ya kalau misalnya kita ngawur ya dalam bertindak, ya sudah pasti aturannya kan sudah jelas. Misalnya tadi penipuan, pemalsuan, ya tindak pidana lainnya seperti itu. Itu yang kita langgar, kita lakukan, tentu aturannya ada di mana, di KUHP kita sudah ada. Oh, di undang-undang yang khusus juga sudah ada, tadi seperti yang dijelaskan ada undang-undang ITE kan, kalau mau yang khususnya. Wah, ada ambil milik orang lain nih, korupsi, ada undang-undang tindak pidana korupsi
korupsi kan seperti itu. Ya, mungkin ini apa namanya para Gen Z ini yang em, belum belum apa ya belum sampai ke sana gitu loh. Eh, dia dia memikirkan udah konsekuensinya di belakang aja, pokoknya belakangan aja lah itu dipikirin. Yang penting aku mau mengekspresikan diri nih gitu ya kan, dia muasin dirinya dulu, tapi konsekuensi terhadap hukum ini dia nggak akan tahu gitu loh ya kan. Nah, contoh seperti yang udah ada si siapa namanya Pak Yoga, Ronald Tanur ya, yang seret pacarnya ya Pacar itu, pacarnya meninggal. kan. Coba kalau kita berpikir itu baru pacar loh ya kan, itu kan manusia bukan binatang pun kalau kita seret kita bisa dipidana kan begitu. Pacar, istri ya kan, istri kalau kita seret pasti KDRT kan begitu kan. Nah ini anehnya kok semakin apa namanya berkembang teknologi, semakin berani orang-orang itu melakukan tindak pidana. Pernah lihat nggak ada yang ya, ibu-ibu lagi karaokean sama temannya, tiba-tiba datang suaminya langsung ditusuk gitu ya kan. Nah Oh, ini ada di FB. Saya belum pernah Di, dengar. oh iya, saya kan pegiat sosial media. Oh, gitu. Untuk diri saya sendiri Tapi maksudnya. Anda nggak termasuk yang kita bahas kan? Oh, enggak, saya umur saya 50. Ya, Umur oke. saya 50 cuman awet muda aja gitu. Emang cita-cita saya seperti itu. Tapi ngomong soal konsekuensi ya, Hmm. ini salah satu faktor juga gitu, karena sebenarnya ngomongin hukum itu simpel aja sih. Hmm. Ada sebab ada akibat gitu. Iya. Itu gampangnya ya. Itu gampangnya. Jadi setiap tindakan itu akan ada konsekuensi. Pas. Ya. Jadi kenapa kok berani tadi dibilang kenapa berani, kenapa tidak memikirkan konsekuensi tidak memikirkan konsekuensi dan lain sebagainya, karena konsekuensinya kadang-kadang nggak ada Iya. gitu. Betul. Contoh misalkan contoh kecil ya, kita jangan ke hukum dulu. Misalkan ke tata krama atau etika. Nah, tata krama dari Gen Z ini dibilang mungkin agak kurang gitu. Tapi kalau misalkan kita sebagai orang yang di atasnya Gen Z, kalau misalkan memang kurang ya tegur aja gitu, jangan dibiarkan. Karena pembiaran itulah yang Iya. menyebabkan, jadinya seperti itu ya. berarti boleh gitu. Karena maka dari itu adanya degradasi moral yang terjadi di bangsa ini. Wah, jauh banget. Oh, iya ini berani. Ya itu nanti mungkin di podcast selanjutnya aja ya yang lebih ahli gitu ya. Iya, benar. Tapi itu nyata adanya. Kita bisa merasakan degradasi moral dari bangsa. Ada suatu standar moral yang turun gitu. Ada hal-hal yang kita anggap itu nggak boleh, tapi begitu di medsos orang-orang malah mendukung gitu. Contoh misalkan kalau misalkan kita lihat di sosmed itu ada kastanya sekarang gitu kan. Ada kasta SDM gitu, Iya. dibilang TikTok itu SDM-nya paling rendah gitu. Iya. Saya nggak tahu ya karena saya nggak pernah install TikTok ya, tapi dibilangnya seperti itu. Tapi saya tonton beberapa potongan video, ada orang dia datang ke salah satu stand makanan gitu, dia sedang live TikTok nih, diambillah makanan itu terus nggak bayar. Itu kan nggak bener. Itu nggak perlu ke sarjana juga kita sudah tahu itu nggak bener. Tapi komen-komen di TikTok itu cuma segitu aja dimasalahin. Iya. Jadi kayak Itu- ada bahasanya mungkin kayak ngeprank ya. Iya, Iya, entah itu kan? ngeprank atau gimana, tapi kan itu adalah suatu hal yang tidak boleh dibenarkan gitu. Karena yang namanya, apalagi ditambah dengan video-video di TikTok atau potongan-potongan video itu kan kita nggak ngerti konteksnya. Iya. Iya kan? Misalkan contoh, ini kan videonya full ya, kita podcast seperti ini. Tapi ada omongan saya yang di-cut selama berapa detik pada saat saya ngomong sesuatu, itu dipakai untuk Mengkaitkan dengan- menjelekkan seseorang atau lain Ya. sebagainya gitu. Padahal konteksnya bukan itu gitu kan. Nah, Jadi itu menimbulkan berbahayanya. Kesalahpahaman. Ya. Iya. Kemudian balik ke penjelasan saya awal tadi, karena Gen Z itu dia itu lahir, tumbuh dan berkembang dengan perangkat yang sudah ada. Perangkat aplikasi dan media digital yang sudah ada gitu. Jadi dia melihatnya di sana, dia melihat dunia dengan cara seperti itu.
Beda dengan kita harus ya ketemu dengan orang, harus mencari sumber dan lain sebagainya gitu. Nah, itulah yang berusaha kita kita didik juga di sini. Jadi bukan hanya pemahaman teori, kuliah dan lain sebagainya, tapi mahasiswa juga kalau misalkan ada yang salah, itu kita pasti akan tegur. Jadi istilahnya kita didik lah. Jadi apa yang bisa kita arahkan akan kita arahkan. Karena rugi juga kita mengeluarkan sarjana tapi akal sehat dan moral nggak ada kan, rugi juga gitu. Ya kan, nggak ada konsekuensi. Apa istilahnya Gen Z itu kalau istilah Balinya lekat di galung kan? Ya kan? Lekat di galungan tuh semuanya udah ada gitu. Oh gitu. Iya. Oke. Kalau kita kan Kalau- apalagi saya umur 50 Kalau nih. lekat pas nyepi itu Hitam lahir. dong. Badang. Padang ya. Gitu. Tinggal Iya kan? napi beres ya. Iya, kalau lahir di galungan kan Oh, gitu. Banten Oke. sudah ada, tinggal Oh. dia Oh iya. Pada sedang hari raya kita sedang Tersedia happy, lah kita semua. sedang Iya. nggak Ya, perlu benar, buat benar, menjor benar. lagi, nggak perlu Iya, beli iya. bahan-bahan. Gitu. Pokoknya dia datang udah ada Udah ada. di semua iya. Oke, oh iya. Nah, tapi kita harus berterima kasih sama Gen Z sekarang ini gitu. Karena dengan bantuan Gen Z juga menjadi kekuatan terbaru untuk penegakan hukum gitu loh. Iya kan? Buktinya Kemana arah? dengan kasus Landa ini ya, misalnya dengan kasus Landa ini banyak bilang, dia kan nggak tahu. Akhirnya bebas ya, vonisnya itu ya, bebas. Terus apa lagi? Yang menarik sekarang ini kan dari yang ada Ronatal Nur itu kan bebas pertama iya, vonisnya. Ronald Nur, iya kan Sekarang bebas awalnya. di tingkat selanjutnya hakimnya masih diperiksa. Iya, karena bantuan dari netizen, ya mungkin itu campur tangan dari para Gen Z juga gitu loh. Kekuatan ya di media, Iya. di sosial media. Betul. Sangat-sangat Kalau yang saya ini, berpengaruh kalau sekarang. saya ini umur 50 tahun ini kan nggak mungkin, aduh kemana malu saya gitu kan gitu jadinya. Ini cuman tampilan aja awet muda. gitu. Nah, Oke, jadi mungkin kalau secara ini ya, jadi hukum itu apakah sebenarnya hukum itu tegas atau bisa fleksibel? tergantung orang ya. Tergantung ya. Ya. Berarti Tergantung ya. oknum ya. Tergantung oknum Ya. ya berarti ya. Ini agak bahaya sih ngomongnya. Tapi Ini di ujung tapi di ini ujung jurang. apa namanya, ini kenyataan gitu loh. Ini kenyataan. Jadi hukum itu alat itu. Undang-undang dan lain sebagainya itu kan benda mati ya. Yang melaksanakan itu siapa? Iya. Simpelnya gini aja, misalnya nih kita bertiga loh, Gong Ani. Iya. Bertiga loh, kita berdua, Gong Ani sendiri. Ya kan? Ini kita sudah melakukan Batasan-batasan sudah ada Iya, kita gitu sudah kan. sudah melakukan menyepakati adanya aturan kan seperti itu. Ya udah, kita harus yang namanya kita udah sepakati harus kita jalanin kan gitu. Hmm. Misalnya ada salah satu dari kita nih melenceng, ya harus mau menerima akibatnya gitu. Ya kan? Kalau semua aturan itu dijalankan secara maksimal, kalau semua oknum, penegak hukum dan lain sebagainya, masyarakat menjalankan semua aturan yang sudah ada, dalam sebulan Indonesia sejahtera. Iya. Baiklah. Apa susahnya? Kan cuma tinggal baca undang-undang, oke, saya duduk kerja, saya lakukan. Apalagi Gitu sekarang aja. informasi sudah bisa didapatkan Iya, ya. sudah bisa didapatkan. Sudah sangat cepat mengakses Betul. informasi. Jadi Gen Z itu dia itu sudah nggak perlu lagi beli buku dan lain sebagainya. Kalau misalkan kegiatan di kampus nyambung ke kegiatan akademik ya, tinggal download aja gitu kan gampang. Jadi nggak ada alasan untuk Internetnya diperkuat. nggak ada alasan biar untuk kencang. jadi goblok gitu. Sorry. Iya. Udah tinggal bawa HP, laptop, belajar di mana gitu ya kan? Jadi Iya. seberapa pentingnya ini Gen Z harus melek hukum? Penting. Sangat Penting penting. banget, sangat penting. Karena bukan hanya di interaksi di media sosial, tapi ada juga kegiatan-kegiatan yang menggunakan internet itu yang membahayakan. Contoh seperti judol itu misalkan. Karena sekarang itu kan budaya kehidupannya kan ada yang FOMO dan lain sebagainya gitu kan. Fear of missing out. Kalau ada sesuatu yang viral saya harus ikut. Ada boneka Labubu saya harus borong Iya. dan lain sebagainya. Jangan-jangan punya nih boneka Labubu. Punya. Karena saya punya anak pasti punya.
punya. Saya adalah salah satu yang ikut memborong itu. Iya. Sayangnya. Itu bagus itu. Iya kan? Nah kemudian mau beli nggak ada uang, ya pinjol. Nah, kemudian konsekuensi, balik ke konsekuensi lagi. Akhirnya nggak tahu mau bayar pakai apa. Banyak loh ada kasus bunuh diri gara-gara pinjol. Iya benar. Makanya ini dah pentingnya kurikulum di pendidikan terbaru itu ya Pak Yoga ya. Angkatan penjajahan dulu nih kan saya karena dulu kan saya dapat ada yang namanya pendidikan kewarganegaraan, ada yang namanya budi pekerti gitu ya. Kalau sekarang udah nggak ada budi pekerti terutama ya kan. Ya gimana Gen Z itu bakalan melek hukum ya kan. Kalau dari pendidikan usia dini dia tidak mendapatkan pendidikan moral seperti itu ya kan, yang karena begini ya saya juga tidak menyalahkan ya, yang namanya orang tua pasti pengen anaknya lihat berprestasi kan, seperti Pak Yoga ya. Bung Hani juga pasti pengen lihat anak-anaknya berprestasi dong, misalnya dalam hal akademik. Kamu rajin belajar ya, matematik kamu harus bagus, terus bahasa Inggrismu, bahasa Indonesiamu, IPA, IPS. Sedangkan itu yang bagus. Tapi ketika dia berprestasi di bidang lainnya, olahraga ataupun dia memang ya ketika dia disuruh belanja, dia jujur dia ini kembaliannya, kemudian misalnya dia nggak dapat nilai yang bagus, terus dia bilang sama orang tuanya, "Pak, Mah, saya dapat nilai sekian." Ya jangan dicubit, jangan disiksa anaknya kan gitu, jangan dikurung dalam kamar suruh belajar kan gitu. Memang ya siapa sih yang namanya orang tua nggak pengen lihat anaknya berprestasi kan begitu. Ya cuman sekarang kan perkembangannya sudah berbeda begitu kan. Terus kalau pendidikannya di pendidikan untuk anak di seperti itu cara mendidiknya, dikurung gitu, nanti pasti bakalan ada bom waktunya gitu loh ya kan, ada bom waktunya. Ini saatnya saya harus balas dendam nih, saya nggak peduli mau aturannya seperti apa, harus saya labrak kan gitu. Berpengaruh ke mentalnya ya, jadi sebetulnya karena ada tekanan itulah akan melahirkan joker baru kan. Kadang-kadang orang tua menekan anak gitu ya, jadi untuk memenuhi ekspektasi mereka, jadi lupa bahwa yang harus ditekankan pertama itu adalah moral, etika gitu ya. Moral, etika itu yang ya dunia kita di Indonesia ini kan orang pinter banyak banget kan, tapi orang yang mau jujur siapa sih orang yang mau jujur? Dikit. Ya, saya aja juga kadang-kadang nggak berani jujur sama pasangan saya. Udah. Habis dari mana? Ya. Saya udah punya pasangan ya. Gitu ya. Padahal nongkrong sama teman-teman tadi bilangnya. Iya. Enggak, itu dari dari kampus. Buat tugas. Gitu ya. Kalau dulu buat tugas. Kamu ngerokok nggak? Enggak, saya nggak ngerokok gitu loh. Cuma tadi teman-teman ngerokok jadinya ngerokok gitu. Ya harus berbohong seperti itu. Iya kan, bayangkan Yudhistira aja berbohong juga biar bisa ngalahin bapaknya Aswatama kan. Ya. Jadi ini nanti di-cut. Jadi intinya gini, moral dan etika itu juga sumber dari hukum itu sendiri. Iya. Karena bagaimana kita beretika, bagaimana kita berinteraksi dengan manusia lain. Dulu itu kan hukum itu kan nggak ada. Maksud saya yang namanya undang-undang tertulis itu kan nggak ada zaman dulu. Tapi kenapa kok kita bisa hidup tertib? Kenapa ada budaya? Kenapa ada adat? Nah itu yang begitu ada hukum itu berusaha untuk mengatur itu. Jadi yang sudah ada, etika yang sudah ada diatur agar tidak dilanggar. Nah asalnya memang dari pergaulan, cara bicara, cara bergaul, kemudian lebih lanjut lagi pada saat sudah berpasangan, bagaimana membesarkan anak dan lain sebagainya. Itu memang asalnya memang dari moral dan etika. Tapi ya Gani ya, tidak hanya Gen Z aja yang perlu pendidikan pemahaman hukum. Semua orang tua sampai anak muda pun perlu ya kan. Terkadang orang tua yang sudah dia menjabat pun ya dia akan mengesampingkan itu ya kan.
padahal aturannya sudah jelas untuk mensejahterakan teman-temannya atau yang lainnya, pegawai, karyawannya. Tapi ketika dia sudah menjabat, nggak usah lah ini dihiraukan. Lupa diri ya. Iya, kan banyak seperti itu. Jadi sebenarnya harus beriringan lah ya, hukum dan juga moral etika itu juga harus beriringan ya, berjalan ya. Pasti. Dan jangan baper kalau kita main sosial media. Ya kan baru buat story di-cut itu story-nya orang kan, isi ini buat ini, aduh jadi gibah terus jadi salah paham. Ya kan gitu kan. Mau jadi apa ya? Iya. Gitu. Iya. Jadi mungkin tadi seperti yang Bli Arta juga tadi Kang sampaikan Mas. ya. Oke, Iya. Kang Mas Iya, Kang sudah Mas. sampaikan ya. Jadi semua harus paham ya tentang hukumnya, bukan hanya Gen Z saja. Iya. Apalagi kan kalau orang tua di zaman orang tua kita nih misalkan ya. Yang dari masih, penjajahan Belanda pun, Jepang pun harus Tapi update lagi. pastinya gitu. sangat-sangat awam dengan hukum. Hmm. Kan ada yang anak ngudiang tuh, anak Iya. gitu, adik gitu kan gitu-gitu Saya kan. nggak boleh gitu. Saya, Panggil gitu kan gitu kan. Iya, Ya. kalau Gitu panggil lah dia. Banyak sekali yang iya, sekarang jadi seperti lebih itu memilih kan. untuk aduh biarin aja Jujur. gitu, panggil Menjauh gitu kan ya. gitu kan. Nanti ketika ada permasalahan hukum, enggak saya nggak ikut-ikutan. Terus mau diapain aja, ya udah saya berserah aja. Ya kan lemah banget ini Iya. posisinya. Berarti sebenarnya kita itu harus belajar tahu di dan Fakultas paham. Hukum Unri. Itu yang benar. Oke. Iya. Oke, iya. Memang Oke. arahnya ke sana. Arahnya ke Arahnya sana ke ya. sana. Jadi tahu dan paham hukum itu juga itu juga bisa membuat kita tuh bisa memperjuangkan hak-hak yang kita miliki Betul. ya. Ah, Jadi betul. kita wajib tahu Betul. dan paham tentang Iya. hukum. Dan mungkin harus belajar di mana? Oh kan saya. Fakultas Hukum Unri. Nah, ini sudah kelihatan ya. Iya. Saya baru mendengarkan, baru ngobrol sebentar sama Bli Yoga dan Bli Arta aja, saya sudah bisa paham nih Oh, sedikit gitu, demi sedikit. Oh, iya. Iya, Mungkin benar. saya harus belajar juga di Fakultas Hukum. wajib ini. Karena apa ya? Mumpung kita lagi buka link pendaftaran, Link pendaftaran nanti Fakultas ditaruh Hukum di Unri bagus. deskripsi ya, Iya. link pendaftaran. Bagus sekali nih Fakultas Hukum Unri ini. Benar, nggak ada di fakultas-fakultas hukum lainnya gitu. Karena kita langsung berhadapan dengan bukan berhadapan, langsung praktek langsung. Praktek langsung, Iya ya. di masyarakat. Ini nih yang mungkin jarang dilakukan oleh fakultas-fakultas hukum lainnya. Tapi bukan mendiskreditkan ya. Yang lainnya bagus, cuman kita ada kelebihannya seperti itu. Kalau untuk Fakultas Hukum di Universitas Hindu Indonesia ini punya berapa prodi? Ada 2 prodi. 2 prodi. Ya, dan kita rencananya akan membuka magister hukum Ya, ya Pak Yoga ya. S2 hukum. Magister Borangnya sedang S2. dipersiapkan. Iya, sedang mendirikan begitu. Yang pertama ada prodi hukum agama Hindu. Ya. Kemudian yang kedua ada prodi hukum adat. Ini belum ada ini di fakultas. Ya saya berani mengatakan belum ada ini di fakultas Prodinya hukum. di fakultas hukum lain Iya, ya, di universitas lain ya. Fokus ini untuk agama Hindu, hukum agama Hindu. Nah, walaupun saya beragama Hindu pun saya juga belum paham mengenai agama kan begitu. Makanya banyak sekali ahli-ahli yang ada di prodi hukum agama Hindu begitu. Ahli-ahli agama, ahli hukum agama Hindu, ahli filsafat pun juga ada ya Pak Banyak. Yoga ya. Banyak Bukan cuma sekali. di Fakultas Hukum aja, tapi saya lihat di Unhi itu Iya. banyak ada ahli Banyak yang ada. memang belum terlihat gitu, belum terlihat terekspos di masyarakat gitu. Karena kalau misalkan saya lihat dosen-dosen kampus agama Hindu yang lain, itu mereka kuliahnya di sini. Oke. Gitu. Jadi kan Menempuh pendidikannya berarti di ini sini bisa ya. dikatakan ini kawitannya ya di Iya. memang Sumbernya di gitu. sini ya. Jadi ada juga teman dosen kita, salah satu teman dosen kita yang ahli lontar yang kuliah di Perancis kan. Iya. Wow, Ini luar biasa Saya sekali tahu. di mana mau nyari Saya ahli tahu lontar itu, itu saya kalau tahu. nggak di Iya, Uni. iya, Jadi iya. bukan hanya di Fakultas Hukum saja, tentunya kan dosen sudah pasti harus harus Masih berkualitas. muda lagi. Cuma Ya. di fakultas lain itu juga banyak ahli-ahli yang ada di sini. Oke, Jadi kuliah di Unhi. langsung ditembak ya. Oke, mungkin dari Bli Yoga dan juga Bli Arta yang juga adalah dosen di hukum ya, di Fakultas Hukum ini sendiri,
pastinya mahasiswanya ada Gen Z ya. Ada. Nah, Ada. apa sih tantangannya Tantangannya? Oke. ya mengajarkan hukum gitu ya untuk Hmm. Gen Z ini? Oh, Iya. tantangannya. Tantangannya. Siapa duluan nih? Ya, Boleh, bebas lah ya. siapa- Bebas. Bebas. Nanti ditambah-tambahin aja. Ya. Tantangannya itu berhadapan dengan Gen Z, tentu dia lebih berani dia untuk mengungkapkan sesuatu. Kalau misalnya ada yang melenceng dari apa kebiasaannya dia berani menyanggah gitu. Nah, kemudian dia eh, bisa hampir ya menyamakan kita, dalam arti ya kalau dosen itu kan 5 menit lebih tahu nih, ya kan, baru disampaikan ke mahasiswanya, kan banyak yang seperti itu. Sedangkan mereka enggak, mereka udah bahkan bisa lebih tahu duluan gitu loh, ya kan. Dan enaknya sama Gen Z itu percakapan itu lebih apa namanya, Nyambung. terbuka, Lebih terbuka. ya, lebih terbuka. Dia berani memulai pembicaraan terlebih dahulu, kemudian ya jujur kalau saya dulu kuliah mau memulai pembicaraan terlebih dahulu itu pasti harus lihat situasi dan kondisi. Ini jam berapa dosen saya istirahat makan siang, terus jam berapa dia apa namanya mau tidur karena sudah malam. Ini jam 6 jam 7 malam itu sudah nggak boleh lah untuk nge-WA dosen lagi atau menghubungi dosen. Kalau sekarang kita apa namanya, kita seperti teman begitu loh, seperti teman, karena kita memerlukan informasi juga dari mereka. Itu bagusnya sama Gen Z itu. Tantangan yang lebih signifikan sekali ya tantangannya mereka cara berpakaiannya bagus, sedangkan saya enggak. Gitu. Kalah ganteng lah. Itu bukan tantangan. Katakan ya. Enggak, tapi memang bagus sih kalau untuk Gen Z itu. Udah jadi bestie ya. Iya, jadi bestie. Jadi bestie tapi tetap Artinya, dengan etika yang betul, ada iya. sebagai dosen Mereka dan tidak mahasiswa melupakan gitu etikanya. ya. Kalau Gen Z yang kuliah di Fakultas Hukum ya keren lah pokoknya gitu. Ya. Ya. Saksikan nak ya. Mungkin ada tambahan dari beliau Yoga. Ya, jadi ya intinya tantangan itu dalam apa namanya mengajar Gen Z itu mereka itu agak manja ya, itu intinya. Mereka itu agak manja. Jadi kita harus ya tugas kita adalah memutar otak gitu Iya. biar mereka jadi nanti kan gitu. Itu memang tugasnya dosen. Jadi Tugas banyak. apapun hal-hal yang mereka apa namanya sukai dan tidak sukai, kita harus coba explore itu. Misalkan apa namanya di sini kan metode kuliahnya hybrid. Jadi di semua fakultas di Universitas Indo-Indonesia itu sudah hybrid. Jadi kita online dan offline. Nah, jadi tergantung kesepakatan dari mahasiswa kan gitu kan. Kalau mahasiswanya mau tatap muka ya silakan. Kalau misalkan mau online juga boleh. Tapi ada satu kelas yang isinya itu Gen Z semua, mereka mintanya online aja Pak gitu. Ya nggak masalah. Cuma apa namanya di satu sisi penyampaian informasi secara online dan tatap muka itu berbeda. Iya. Ini pasti dirasakan oleh semua dosen karena beda cara kita kita berkomunikasi dengan orang secara langsung dengan adanya barrier atau tembok yang memisahkan kita gitu loh. Kalau misalkan kita tuh secara online, yang memisahkan kita itu kan sinyal dan perangkat, ya kan? Ya kita cuma melihat dari kamera saja. Kemudian cara mengajarnya pun tidak terlalu luas gitu kalau misalkan di online. Kalau misalkan di offline, wah mau stand up comedy kayak gimana pun bisa gitu kan. Bener. Lebih luas lah istilahnya gitu. Kalau kayak pasangan LDR ya. Iya. Jadi kalau nggak LDR. ketemu tuh, Mirip ada yang LDR. kurang gitu Ah, rasanya. ada. Ya. HP, pacaran sama Ada laptop yang lah. kurang gitu. Jadi oke lah kalau misalkan ketemu nggak bisa, harus ada hal yang dilebihin gitu loh. Hal lain yang dilebihin, contoh misalkan ya udah pelajari bab ini atau tugas yang kita berikan gitu biar mereka itu ada kegiatan di rumah gitu. Nggak gini. Begitu nanti ujian biar mereka itu bisa. Itu tujuannya gitu. Jadi biar apa namanya nggak gampang-gampang aja nanti nggak jadi dia. Iya, benar Seperti itu. Oh, iya, Jadi benar. itu sih tantangannya sekarang. Tapi kita sudah apa namanya memformulasikan ya, Iya. maksudnya cara mengajar yang baik
biarpun kita memakai teknologi dan lain sebagainya untuk memudahkan, ya teknologi itu kan untuk memudahkan, tapi kualitas, standar kualitas itu harus tetap naik. Tetap ya. Iya benar. Oke, mungkin dari kesiapan dari Fakultas Hukum sendiri bagaimana nih? Apalagi akan sebentar lagi ya akan dibuka pendaftaran ya untuk mahasiswa baru Oke. angkatan 2005 2026 2025, ya. 2026, betul. Bagaimana kesiapannya dari Fakultas Hukum sendiri? Apa saja mungkin hal-hal yang mungkin akan dilakukan supaya ada yang berminat dan tertarik nih masuk ke Fakultas Hukum? Oke. Jadi untuk sarana dan prasarana saya nggak usah ngomong lebih jauh ya, karena itu sudah pasti kami siapkan. Kemudian yang khusus itu adalah bagaimana cara kita menarik minat dari mahasiswa. Jadi nanti kita akan bersosialisasi bukan hanya secara offline saja, tapi juga dari media sosial. Kemudian kita juga sudah menyiapkan kurikulum yang berbasis kampus merdeka. Kemudian kami juga sudah menyiapkan cara-cara mengajar, kemudian dosen-dosen yang berkualitas juga sudah. Jadi sarana prasarana itu sudah oke. Cuma tinggal mutar otak aja gimana cara dapetin mahasiswa gitu. Mungkin ada beasiswa juga yang ditawarkan. Oh tentu beasiswa sudah pasti. Beasiswa ada ya. Beasiswa ada sudah ya. pastikan ya. Cuman nanti beasiswa yang akan diberikan itu dari apakah masih ada dari Kemenak atau dari yayasan, kan itu kita masih belum tahu. Atau Tapi dari universitas pemerintah provinsi ada ya? juga. Seperti itu. Ya tentu Di universitas ada juga. universitas itu pasti ada itu. Nah, cuman juga tadi menambahkan kesiapannya nih banyak sekali ya. Kalau kita lihat sekarang di Fakultas Hukum kita sudah punya tempat rapat yang baru loh, bagus sekali ruangannya. Oh ya. Wow, Iya. langsung bisa praktek ya? Jadi jadi ada ruang peradilan semu juga, Ada sorry. ruang peradilan Ya. semu juga. Ada ruang Ya, peradilan di sana semu. sudah ada toga-toga yang dipakai sama hakim yang Hakim. mengadili siapa nama suaminya Sandra Dewi ya? Apakah itu perlu disebutkan? Iya. Nggak perlu kita sebutkan, cukup Sandra Dewi karena dia kan tokoh publik ya. Iya. Nah itu kita sudah menyiapkan itu semua ruangannya, bahkan palu untuk memvonis pun juga sudah ada gitu loh. Untuk memvonis Untuk suaminya memvonis Sandra Dewi. suaminya si Sandra Dewi. Oke. Sandra Dewi itu siapa? Sandra Dewi itu artis. Suaminya saya nggak tahu. Kayak gitu. Nggak tahu karena bukan artis kan. Jadi seperti itu. Ya, Bagus pengajarannya ya tadi sudah dibilang hybrid ya kan. Ya paling tidak kita harus menyepakati dengan teman-teman yang lainnya. Ada juga yang nanya ketika sosialisasi mahasiswa baru, Pak saya sambil kerja bisa enggak saya kuliah sambil kerja? Oh bisa sekali gitu. Dan bahkan ketika dia sambil kerja jam perkuliahan jam 6 sore ya Pak Yoga ya, jam 6 sore itu dia lakukan di kantor di tempatnya dia kerja. Masih bisa mengikuti ya. Masih Iya, bisa. masih bisa. Lebih rajin Terbantu dia, ya gitu dengan loh. adanya hybrid, Iya. perkuliahan hybrid itu Betul. ya. Terkadang misalnya nih kita kena libur tuh tanggal merah, pas di hari kerja itu tanggal merah diganti ya ke hari Sabtu atau hari Minggu gitu misalnya, tergantung kesepakatan aja gitu. Nah nanti supaya nggak bosen kita sendiri nih yang buat kesepakatan ketemu yuk di kampus sambil ngopi, ya udah ya kita ya Kuliahnya di luar gitu. kuliahnya Nggak di kelas. kuliahnya santai. Jadi kita sudah tidak menganggap perkuliahan ini sebagai kuliah, tapi sebagai tempat nongkrong kita, tapi obrolan Berbobot ya. Iya, yang obrolan sesuai dengan perkuliahan itu Iya. gitu. Dengan kita kemas lebih ringan. Sekarang kan udah aku mau ketemu dosen ini takut galak nih. Ya. Kan gitu Dosennya killer. iya. Aku dikasih nilai C, D, aduh apa itu? Itu hanya nilai Tuhan gitu. Mahasiswa boleh dapat sampai nilai B aja, ada yang sampai seperti itu. Untuk apa gitu loh? Ya kan rugi juga untuk kita. Ya kan? Ya kita juga enggak mau menyakiti mahasiswa dengan cara-cara seperti itu. Ya kan? Nah, kita juga dulu pasti dibantu sama dosen-dosen yang mengajari kita. Intinya kita kan ngejarnya kualitas gitu.
Jadi kita memang terbantu sekali dengan metode pembelajaran yang sekarang. Biarpun hybrid online maupun offline, mau dimanapun gitu. Tapi masih di lingkungan kampus ya. Kalau misalkan ketemu dosen di luar itu jangan ya. Iya, Di lingkungan kampus saja, karena lingkungan kampus kan lingkungan akademik. lingkungan akademik. Itu kita sangat terbantu sekali. Jadi intinya biarpun terkesan santai, tapi luarannya atau kualitas dari mahasiswa itu yang kita kejar. Jadi dia harus memenuhi standar kualitasnya, memang harus. Jadi tadi kan Fakultas Hukum itu ada 2 prodi ya. Nah ini menarik, ada prodi Hukum Adat. Iya. Bisa dijelaskan nggak hukum adat itu, prodi hukum adat ini seperti apa? Karena kan tadi Bli Arta kan tadi mengatakan bahwa berani menjamin ya kalau prodi hukum adat ini tidak ada di fakultas atau universitas Iya. lainnya. Kalau mata kuliahnya hukum adat ada, prodinya yang belum ada. Jadi Prodinya belum ada. prodi hukum adat dan prodi hukum agama Hindu ini keduanya sama, dalam arti kurikulum umumnya sama ya Pak Yoga ya. Ini sama. Tapi ketika dia sudah mahasiswa yang mengambil jurusan prodi hukum agama Hindu ataupun prodi hukum adat, di semester 5 sampai 7 kita sisipkan itu yang khusus, Mata kuliah. mata kuliah khusus. Misalnya kalau di hukum adat ada mata kuliah teknik penyelesaian atau teknik penyuratan awik-awik desa adat, ya kan. Kemudian ada hukum perekonomian desa adat, ya kan. Kemudian ada mata kuliah penyelesaian sengketa di luar pengadilan, ya kan, melalui mekanisme hukum adat. Nah ini saya sebagai mahasiswa dulu tidak pernah mendapatkan mata kuliah seperti itu, tapi ketika ada di Unhi, Fakultas Hukum Unhi, ini menarik sekali karena kehidupan kita khususnya di Bali tidak akan terlepas dari yang namanya Adat adat ya. dan desa adat. Ini kan dua hal yang berbeda, adat dan desa adat ini, begitu. Nah jadi menyambung lagi ke pertanyaan yang sebelumnya, gimana nih persiapan untuk mencari mahasiswa? Ya tentu dengan prodi hukum adat ini kita ke STT khususnya nih, mungkin yang terdekat yang ada di desa adat Tembau lah, kan begitu. Ya desa adat yang ada di Denpasar terlebih dahulu, tapi kita sudah jalan sampai di luar Denpasar pun kita sudah jalan begitu, ya kan. Itu baru STT-nya, barang siapa yang mau kuliah, kan begitu. Kemudian juga ada yang di kantor majelis desa adat gitu, ya kan, majelis desa adat, dia ingin memperdalam terkait dengan kemampuannya di bidang hukum adat, ya sudah dia kita tawarkan untuk kuliah di prodi hukum adat Fakultas Hukum. Mungkin ada batasan umurnya? Nggak Nggak ada ada. ya. Namanya pendidikan Kalau ada. Aman belajar ya. itu nggak ada batasan umur. Kalau nyari Jadi- kerja di Konoha baru ada. Iya, 30 tuh udah pensiun. Udah enggak bisa jadi 25 itu udah dianggap tua. Iya. Kalau misalkan Ya, nyari- Apalagi nyari sudah kerja, menikah ya, walaupun Oh. umurnya masih 22 tapi sudah Sudah menikah ya. Sekarang ini kan yang anehnya kelahiran tahun berapa? Tahun 2. Tahun 2 itu tahun berapa? Oh ternyata 2000 ya? 2002 gitu ya. 2000. 2003 gitu. Pokoknya tahun 2000. Jadi dia nyebutnya tahun lahir tahun berapa? Tahun 3, tahun 4. Maksudnya gimana ini? Terus kita lahirnya tahun 1 gitu. Ya, Terus orang tua kita saya gimana? lahirnya 1848. Tua banget. Oke, jadi mungkin apa sih satu lagi ya? Jadi apa sih prospek ke depannya nih untuk mahasiswa yang mungkin sudah lulus nantinya dari Fakultas Hukum ini? Prospek kedepannya kita pasti akan menawarkan berbagai kegiatan seperti pelatihan keterampilan mediator, barangkali pelatihan keterampilan profesi advokat bagi yang Mau menjadi teman-teman advokat ya seperti kita. mahasiswa seperti kita ini untuk membangun jaringan-jaringan. Bercanda ya, nanti di-cut aja. Jadi ya karena berbekal ijazah S1 saja saya rasa masih belum cukup, perlu ditambahkan dengan SIM-nya itu ya seperti tadi pelatihan keterampilan yang ingin didalami.
Misalnya nih ada yang mahasiswa yang sudah bekerja, dia sebagai apa ya, prejuru di desa adat. Ya. Kan banyak sekali prejuru-prejuru itu masih muda-muda umurnya, seperti saya nih 50 gitu ya. Jadi dia karena banyak sekali kejadian-kejadian di tempat kerjanya, di tempatnya dia ngayah gitu istilahnya, memediasikan, mendamaikan orang yang prahara rumah tangga ataupun perkara sengketa tanah, ahli waris seperti itu. Dia ingin memperdalam ilmunya seperti itu. Setelah dia mendapatkan ijazah S1 dari Fakultas Hukum Unhi, kemudian kita kerjasamakan dengan yang namanya keterampilan khusus seperti itu. Nah, ini untuk teman-teman mahasiswa juga supaya lebih semangat nanti, ataupun calon-calon mahasiswa yang ingin kuliah, oh iya ya, dia bisa membuka cakrawalanya nih gitu loh. S1 aja nggak cukup nih, walaupun S2 tapi nggak punya keterampilan ya sama aja gitu. Kalau di Unhi, di Fakultas Hukum dapat loh seperti itu. Nah, kira-kira sih seperti itu. Kemarin itu kita ada kelas percontohan untuk pada saat Fakultas Hukum itu baru berdiri tahun 2020, itu kita kedatangan mahasiswa kelas percontohan yang memang terdiri dari prajuru adat di desa, di seluruh desa adat di Gianyar dan Karangasem. Kemudian mereka sudah lulus di tahun 2024 kemarin. Yang masih tersisa itu ada di Jembrane dan Singaraja. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan dilihat tipikal mahasiswa di Fakultas Hukum itu bisa kita katakan diverse gitu loh. Jadi ada yang tua, ada yang muda, ada yang sudah bekerja, ada yang belum bekerja. Iya, ada yang fresh graduate gitu. nih. Jadi mereka yang kelas-kelas prajuru ini, mereka itu kaget gitu begitu tahu ternyata ada prodi hukum adat gitu. Terus mata kuliahnya apa gitu? Mata kuliahnya sama aja, kurikulumnya itu seperti fakultas di universitas yang lain, tapi tentunya ada mata kuliah khususnya gitu yang bisa mereka pelajari langsung. Terus kalau misalkan untuk yang fresh graduate gimana? Ya nggak apa-apa, kan mata kuliahnya juga sama gitu. Jadi nggak ada masalah. Terus lulusannya sarjana agama ya gitu? Ya enggak gitu kan. Biarpun masuk ke prodi hukum agama hukum Hindu, apakah nanti sarjananya sarjana agama? Ya enggak. Tetap sarjana hukum, karena yang meluluskan atau mengeluarkan ijazah memang rektorat, tapi yang meluluskan itu kan fakultas. Jadi dia fakultasnya fakultas hukum. Jadi udah jadi sarjana hukum. Jadi setelah itu mau kerja silakan, mau kerja jadi apa biasa. Kalau misalkan sudah jadi sarjana kan nggak tahu mau kemana gitu. Langsung tiba-tiba bingung kan, ya. Tiba-tiba bingung nggak tahu mau kemana gitu kan. SH tapi kerja di bank gitu ya nggak apa-apa, namanya juga nyari pengalaman. Terus kalau misalkan yang sudah bekerja mau meningkatkan karir ya silakan gitu. Mau nganggur sampai elek juga nggak apa-apa. Yang penting ilmunya sudah dapat gitu, itu kan terserah. Oke. Iya, dan ada juga yang bilang ngapain masuk di hukum adat, mau jadi pemangku emangnya gitu. Buktinya banyak teman-teman yang sudah lulus dari hukum adat, dia ada yang kerja di bank, ada yang kerja di kantor bupati, ada yang di kantor KPU juga ada. Kantor KPU juga ada gitu. Ya memang pemangku mungkin kakeknya pemangku. Iya. Tapi dia enggak gitu. Iya. Itu beda itu. Beda itu enggak perlu kita mengurusi hal-hal seperti itu gitu loh. Ya kan? Apakah benar ya kalau mau jadi pemangku tuh harus kuliah di hukum adat? Enggak ada siapa bilang seperti itu. Buktinya saya. Iya kan? Kenapa Anda? Sudah 50 tahun. Kakek dari istri. Oke. Terima kasih banyak ini Bli Yoga dan juga Bli Arta karena sudah berbincang-bincang. Ini sampai lupa ini ya. Apa itu? Lupa waktu ya kita ya. Saya lupa rumah sebenarnya. lupa rumah. Saking enaknya nih ngobrol. Iya. Oke, mungkin nih ada kata-kata terakhir atau kata-kata pemungkas nih dari Bli Yoga dan juga Bli Arta. Boleh disilahkan ya untuk Sobat Talk In semuanya.
Kata-kata pamungkas tuh gimana? Kata-kata pamungkas. Intinya ada dua gini. nih, ada dua nih. Kalau dari saya 300T 6,5 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua MDA. Saya Mandi Gede Artadana. Oh gitu. Oh MDA, Oke. Mandi Oh, Gede MDA. Artadana. Yoi. Oh, Ingat oke, kuliah oke, di oke. Fakultas Hukum Unhi. Iya. Best. Oke, mungkin dari Bu Yoga? Nggak ada. Nggak ada, udah. Nggak ada. Oke, Cukup ya, itu aja. Cukup ya. Oke, jadi terima kasih banyak informasinya ya. Terima kasih Sama-sama. udah Yoga diundang. Sudah dan juga diundang. Bli Arta sudah berbincang santai walaupun kita berbicaranya hukum cukup berat ya. Enggak sih. Tapi ternyata sudah ada ya, simple kan ya. Ya, itu ada sedikit ada sebab nunjukin ada gini, akibat ya. sedikit nunjukin budaya belajar di Fakultas Hukum. Iya, oke. Kita santai tapi masuk gitu. Iya, jadi tetap jadi seperti yang juga tadi sudah disampaikan, bagaimanapun kita semua juga harus wajib tahu dan paham tentang hukum supaya kita juga bisa memperjuangkan hak-hak kita yang kita punya begitu. Jangan jadi jangan dengan ketidaktahuan kita jadi menghambat semuanya gitu ya. Jadi harus tetap terlibat dan juga melek hukum. Betul. Dan Sobat Talk In, jangan lupa juga nih untuk kalian yang ingin menempuh pendidikan hukum ya, bertemu dengan dosen-dosen yang masih muda ini, yang bisa jadi bestie katanya ya, tapi tetap dengan etika. Iya, betul. Oke, jadi kalian bisa nih Sobat Talk In bisa belajar di Fakultas Hukum Universitas Hindu Indonesia. Langsung aja bisa datang ke kampus Universitas Hindu Indonesia yang ada di Jalan Sangalangit, Tembau Penatih, atau kalau mau bisa mengunjungi situs webnya dulu di www.unhi.ac.id, atau kalau mau nanti melakukan pendaftaran langsung bisa langsung ke pmb.unhi.ac.id. Oke, terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita pada hari ini dan sama-sama. semoga Terima informasi yang tadi kita sudah bicarakan ya, temanya hari ini itu bisa bermanfaat bagi Sobat Talk In dimanapun berada. Jangan sampai ketinggalan atau kelewatan podcast berikutnya ya. Tetap pantengin Unhi TV. Dan see you on the next episode. Bye-bye.